Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi thumma ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis utawi hadis kang nomor 5. An ummil mukminin saking ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, rupane sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa sahabat Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza, man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara kita. Hadza iya ikilah amrina ma ing barang laisa kang ora ana minhu saking amrina. Fahuwa mongko utawi ma iku radun ketolak. Rawang riwayatnahu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem sijine riwayat li Muslimin kedue Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Man utawi sabane wong iku amilah ngelakoni sapa man amalan ing perbuatan laisa kang ora ana alaihi ing atase amal apa amruna perkara kita, fahuwa mongko utawi amal iku radun ketolak. Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait masalah tata cara bagaimana kemudian kita melakukan amal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan sahabat Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Makanya Aisyah ini disebut di awal dengan Ummil Mukminin, ibuke wong-wong mukmin. Jadi istri-istri Nabi itu memang sebutannya adalah Ummil Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ya ibu kita semua. Wa azwajuhu ummahatul mukminin. Istri-istri Nabi itu adalah menjadi ibu-ibunya orang-orang mukmin. Sehingga wajar, pantas kalau istri-istri Nabi yang telah ditinggal mati oleh Kanjeng Nabi ini kan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kalau no wong rabi sakwise dirabi Kanjeng Nabi itu tidak ada mosok pantas ya, yang namanya ibu kemudian dinikahi oleh anaknya sendiri, itu kan tidak ada. Kita semua ini adalah putra-putrinya istri-istrinya Kanjeng Nabi, ummahatul mukminin. Makanya kita posisikan sebagai ibu yang sangat dihormati, yang tidak boleh kemudian difitnah macam-macam, itu tidak boleh ya, karena itu adalah ibu kita, disebut dengan istilah ummil mukminin. Lah sahabat Aisyah ini pernah menyampaikan, dia dengar dari Kanjeng Rasul, man ahdasa fi amrina hadza, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Man ahdasa, siapapun orang yang
dalam hal beragama ini kemudian menciptakan amal ibadah baru yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran atau hadis Nabi atau perilaku yang dilakukan oleh para sahabat, fawaradun, maka amal ibadah itu kemudian tertolak. Jadi wong nglakoni amal ibadah apapun itu ya memang harus ada dasarnya. Wong sing wiritan saja kok kemudian tidak digurukan kepada orang lain, maka sering sekali ketika melakukan amal-amal tertentu karena tidak punya guru itu kadang-kadang ya iso stres dhewe. Banyak wong gendeng itu karena diakibatkan ngelakoni amal perbuatan tertentu yang tidak digurukan kepada guru-guru sebelumnya. Jadi harus digurukan supaya benar apa yang dia lakukan itu menjadi benar. Lah amal-amal ibadah juga sama. Paling tidak harus ada tuntunan dari Al-Quran, ada tuntunan dari hadis Nabi, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini harus dilakukan. Lah orang kemudian kadang-kadang ngelakoni ibadah tertentu yang kemudian tidak didasari dengan agama itu ya kadang-kadang ada juga. Ya. Ini kemudian radun ditolak gitu kan. Salat sing asale zuhur 3 rakaat dirubah zuhur 4 rakaat dirubah jadi 5 rakaat. Itu radun kayak gitu. Ibadah haji yang harusnya ketika tawaf keliling-keliling Ka'bah itu tidak boleh menggunakan penutup kopiahan dewi, bahwa radun. Jadi ibadah itu adalah ta'abbudi, mengikuti praktek apa yang telah dipraktekkan Kanjeng Rasul, ini kemudian kita terapkan. Itu ya. Tetapi kadang-kadang ini kemudian dijadikan alasan orang-orang tertentu untuk memfitnah perilaku-perilaku dari aliran-aliran tertentu. Seakan-akan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ini kemudian menjadi tidak benar. Itu ada juga. Kalau yang sekarang lebih sering kenal ini adalah aliran-aliran Wahabi, yang itu sering mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang mari sholat terus salaman antar jamaah yang satu dengan yang lain, ini kemudian dikritik. Ini tidak ada dasarnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal itu adalah perilaku yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ono wong mari ngaji Quran terus Qur'ane diambung sebagai bentuk penghormatan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ini juga dikritik juga. Ada juga orang-orang kayak gitu itu yang memang memanfaatkan hadis-hadis tertentu untuk memfitnah di antara sesama orang Islam yang lain, itu banyak. Inilah kekhawatiran kita, mbok yo sakjane gak cocok yo gak cocok, tapi gak adik saling ngelokno antara yang satu dengan yang lain. Itu baiknya itu seperti itu ya. Karena ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Paling enak itu mengadu domba wong sesama muslim, itu paling enak. Nek wis Islam podo Islami kemudian saling fitnah yang satu dengan yang lain, maka yang rugi itu ya umat Islam sendiri. Ruginya apa? Yang hancur itu ya kita sendiri. Kita kan bisa mencontoh kayak negara-negara nang Timur Tengah itu rata-rata hancurnya ya perang podo Islami antara Irak dengan Iran, sampai penduduknya habis yang laki-laki. Itu juga diakibatkan perang antara Islam dengan Islam yang lain. Nah ini kekhawatiran kita, jangan-jangan ketika Islam di Timur Tengah ini sudah mulai hancur, sasarannya khawatir ini negara Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk paling banyak. Ini maka yang bentino nek sama ndelok WA, nek ndelok status-status itu kadang-kadang antara Islam yang satu dengan yang lain ini sering serang-serangan antara masing-masing di antara mereka. Ini harus kita hindari ya, agar supaya
Islam di Indonesia yang dijadikan barometer dunia ini tetap aman. Nek Islam Indonesia aman, maka negara-negara yang lain itu bisa mencontoh kehidupan Islam di Indonesia. Setelah perbedaan sedikit-sedikit itu wajar ya. Ikhtilafu ummati rahmatun ya. Perbedaan di antara umat itu rahmat itu kan. Itu kayak gitu. Jadi kita saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Tidak usahlah kemudian mengkafir-kafirkan amal ibadah yang dilakukan oleh aliran tertentu atau ya yang tidak cocok dengan kita, ini kemudian kita fitnah, itu jangan ya, jangan. Asalkan itu masih ada tuntunan dari Kanjeng Nabi, sudah ada tuntunan dari ayat-ayat Al-Quran, maka sebisa mungkin kita saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Itu kecuali kalau jelas-jelas itu merubah syariat Islam, artinya dalam ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi, yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran kok ternyata tidak ada, maka kita protes, itu wajar. Itu hanya sekedar perbedaan, sing sitok kunut, sing sitok gak kunut, itu biasa kayak gitu kan, itu biasa ya. Itu yang satu ketika sholat baca bismillah dengan cara jahar banter, yang satu dibaca dengan cara sirri, itu biasa. Karena masing-masing punya imam, punya dasar. Mayoritas Islam di Indonesia ini madhabnya Syafi'i, sehingga wajar di saat ngimami sholat maka bacaan bismillahnya ini jahar. Jadi bismillah itu dibanterkan. Tetapi nek sampean ketika berangkat nang Mekah melaksanakan ibadah haji di sana, maka di saat samam sholat nang Masjidil Haram, maka bismillahnya itu dibaca sirri, dibaca pelan, tetapi tetap dibaca. Itu karena madhab yang di sana tidak Syafi'i, madhab yang dipakai di Mekah itu adalah madhabnya adalah madhab Hambali. Gak opo-opo, sing penting sek masuk madhab 4 itu gak opo-opo. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu ndak apa-apa. Itu makanya biyen ketika di Masjid Istiqlal Jakarta itu Imam Masjidil Haram Syekh Sudes itu karena datang di sana kan, sholat 2 kali di sana. Satu sholat bismillahnya dibaca pelan, dalam kesempatan yang lain dia juga sholat ngimami juga, di saat baca bismillah dibaca dengan cara jahar, dengan cara keras. Karena Imam Sudes itu paham Indonesia ini mayoritas adalah madhabnya Syafi'i, sehingga dia menghormati perbedaan madhab itu biasa. Nggak usah digedek-gedek antara yang satu dengan yang lain, itu nggak usah itu ya. Itu untuk ketentraman kita bersama. Lah hadis ini kan sebenarnya man ahtasa fi amrina hadza, ini kan sebenarnya asbabul wurudnya hadis ini. Itu dulu kan ada sahabat yang datang kepada Nabi. Jadi wong sing gawe tata aturan baru dalam hal agama kok ternyata fawaradun ditolak. Itu kan asbabul wurudnya, itu kan ada salah seorang yang datang kepada Nabi. Wong iki sering nglakoni dosa, maksiate luar biasa, teko nang Kanjeng Nabi sambil membawa 100 unta. Di saat membawa 100 unta kemudian diserahkan kepada Nabi, harapannya dosa-dosa yang dia lakukan ini kemudian dihapus oleh Gusti Allah, maka fahuwa raddun, maka ditolak pemberian orang tersebut yang memberikan unta kepada Nabi sejumlah 100 dengan harapan supaya dosanya ini kemudian diampuni oleh Gusti Allah, itu ditolak oleh Kanjeng Nabi. Ini menciptakan hal yang baru. Itu artinya nek wong nglakoni dosa itu ya carane iku ya taubat. Ya, gak segampang itu nggo barang dikekno wong maka dengan sendirinya dosanya akan dihapuskan. Mungkin Nabi Adam saja itu dia butuh 300 tahun ya taubat nang Gusti Allah.
di saat dia hanya memakan buah khuldi yang sudah masuk ke dalam perutnya, itu butuh waktu 300 tahun baru taubatnya diterima oleh Gusti Allah. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan itu berhari-hari, dia tiap hari ndonga ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai dimuntahkan oleh ikan dan akhirnya taubatnya diterima oleh Gusti Allah. Itu ya enggak segampang itu. Makanya sebenarnya hadis ini terkait masalah perilaku seseorang yang ingin dengan cara instan, dengan cara gampang mek bondo 100 onto, maka dengan sendirinya dosa-dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Itu fahuwarodun, ditolak oleh Kanjeng Nabi, kayak gitu ditolak itu ya. Itu ya. Ini terkait masalah hadis yang ada kaitannya dengan cara amal ibadah yang kita lakukan itu seperti itu. Al hadisus hadis utawi hadis kang nomor 6. An Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, ngendika sapa Abdullah, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngendika sapa Rasul, innal halala bayyinun, innal halala sak temene barang halal iku bayyinun wis jelas, wa innal harama sak temene barang haram iku bayyinun ya wis jelas, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang serupa, layak alamu kang orang ngerti hunna ing umur sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqo wedi sapa man asyubhat ing barang subhat, barang sing gak jelas subhat antara halal dan haram, faqadis tabro'a mongko teman-teman bebas sapa man lidinihi maring agamane man, wa irdihi lan harga dirine man. Waman utawi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa man fisyubhati ing dalem barang-barang subhat, waqa'a mongko tumiba sapa man fil haram ing dalem perkara kang haram, karroi kaya wong kang angon yar'a angon sapa roi haulal khima kang ana kiwa tengene bumi larangan, yusiku meh-meh apa ayar ta'a ing yen to mangon sapa roi fihi ing dalem haulal khima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin sak temene iku kedue saben-saben raja khima ana tanah larangan. Ala eling-eling wa inna khimamullah sak temene bumi larangane Allah iku maharimuhu barang kang den haramaken Allah. Allah eling-eling wa inna fil jasadi sak temene iku ing dalem jasad mudghatun utawi segumpal darah, ida saluhat tatkarane bagus apa mudghah saluha mongko bagus apa jasaduhu jasate apa jasaduhu jasate wong. Ida saluhat tatkalane bagus apa mudghah saluha mongko bagus apa al jasadu jasad awa-awaan kulluhu yaskabihane jasad. Wa idza fasadat mongko tatkalane rusak apa mudghah
fasadat mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala eling-eling wahya utawi al mudghah iku al qalbu ati. Rawang riwayatnahu ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang nomor 7 ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Nu'man. Sesungguhnya dia pernah dengar dari Rasul ya. Rasul itu pernah menyampaikan sebuah hadis yang didengar oleh Abdullah bin Nu'man. Hadis yang disampaikan oleh Rasul, innal halala bayyinun, sesungguhnya barang-barang halal itu bayyinun wis jelas. Wa innal harama bayyinun, barang-barang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, di antara barang halal dan barang yang haram itu ada sesuatu yang sifatnya subhat. Subhat itu artinya serupa, antara halal dengan haram ini sulit untuk dibedakan. Wong iku bingung kira-kira iki halal atau haram gitu kan. Maka dianjurno nek ketika terjadi kebingungan kayak gitu itu, maka hendaknya lebih baik dihindari. Ini halal ini jelas ya karena sudah ada nas dari Al-Qur'an, itu kan diperintahkan kan. Ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah makanan yang halal. Ini perintah Allah. Iku artine nek kita usaha nyambut gawe dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang halal ini memang sesuai apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Lah kalau perintah Gusti Allah kita lakukan, maka aktivitas kita itu menjadi ibadah. Gak harus oleh akeh, sing penting halal itu penting ya. Jadi ketika kita ingin melakukan perbuatan nyambut gawe kok yang kita tuju itu adalah perbuatan halal, maka setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Berangkat nang pasar, dodolan iwak nang segoro, setiap langkah yang kita lakukan itu nilainya adalah ibadah. Karena apa? Karena itu adalah perintah Allah ya. Itu perintah Gusti Allah untuk memakan makanan yang halal itu kayak gitu. Kulu mimman fil ardi halalan thayyiba ya. Dalam ayat yang lain itu kan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kulu minat thayyibat, kita diperintahkan untuk makan yang bagus-bagus, yang halal, yang bagus ya. Maka wa'malu sholihah, lanjutan ayat ini kita akan gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan bagus. Hubungannya antara makan dengan ibadah itu ternyata sangat dekat. Makanya kalau berdasarkan ayat ini kudune ya, wong sing makan makanan yang halal kayak gini ini mesti ketika diajak melakukan ibadah itu menjadi ringan. Wa'malu sholihah, ngelakoni apik itu menjadi ringan. Karena apa? Karena yang dimakan tiap hari itu adalah barang-barang yang halal. Itu makanya kadang-kadang kita itu ya harus introspeksi diri ya saya juga termasuk ya. Kenapa kadang-kadang donga kita itu kok tidak gampang diterima oleh Gusti Allah ya. Kadang-kadang apa yang kita panjatkan itu tidak gampang diijabahi oleh Gusti Allah. Maka juga perlu diteliti kira-kira barang-barang yang kita makan ini sudah betul-betul halal atau belum. Karena barang yang halal itu punya pengaruh terhadap amal ibadah yang kita lakukan itu, sehingga pada akhirnya wong isok konsentrasi, wong isok khusyuk dalam melakukan ibadah itu syaratnya adalah kulu minat thayyibat, makan yang bagus-bagus, makan yang halal, baru kemudian ibadahnya itu menjadi tenang. Itu punya hubungan kayak gitu ya. Itu. Jadi kita harus mencari sesuatu yang betul-betul halal yang kita makan itu, karena itu punya pengaruh besar dalam ibadah yang kita lakukan ya.
Termasuk juga hal-hal yang haram itu juga jelas. Orang gampang membedakan ini halal dan haram itu jelas. Nah karena jelasnya seperti itu, wong sing biasa mangan barang-barang haram itu memang diancam bi hadis Nabi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Jadi wong-wong sing biasa mangan barang-barang haram itu fannaru aula, maka pantes ya wong kayak gitu itu memang ditempatkan di neraka ya. Abot memang gitu kan. Jadi abot ya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Apalagi makan makanan di luar. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu minyak yang digoreng digunakan jangan-jangan mengandung babi gitu kan. Itu ketika kita beli barang-barang di Indomaret, maka harus kita seleksi betul di situ ada label halalnya atau tidak. Karena kita khawatir kok mangan sesuatu masuk dalam perut kita, maka daging yang dihasilkan dari makan makanan kayak gitu itu memang berat hukumannya itu kayak gitu. Itu. Jadi bakso kemudian kecampuran dengan daging babi itu juga kita harus hati-hati gitu kan, harus hati-hati jangan sampai kemudian kita kemasukan makan makanan kayak gitu itu jangan sampai. Darah itu kan haram juga. Kadang-kadang kan ono wong dodolan getih itu kan jagal-jagal itu darah kemudian diwadahi dituku. Mari ngono digodhog, diatosno, mari diatosno diirisi, mari diirisi kemudian digoreng, dijual nangone warung-warung kadang-kadang. Dideh itu kan. Karena ya mirip dengan ati, wong ati itu kan juga berasal dari darah sama. Itu sama gitu kan. Itu jadi kita harus hati-hati. Karenanya di antara sesuatu yang jelas-jelas haram dengan sesuatu yang jelas-jelas haram itu di tengah sesuatu yang jelas-jelas halal dengan sesuatu yang jelas-jelas haram itu di tengah-tengah itu ada umurun mutasyabihat, ada sesuatu yang menjadi subhat. Subhat itu kita mamang kira-kira barang iki halal tak haram itu subhat, kita ragu ya. Tidak ada keyakinan dalam diri kita. Makanya anjurane Kanjeng Nabi, nek sampean ragu terhadap apa yang akan sampean makan, maka hendaknya kita hindari. Itu baik daripada kemudian kita paksakan kita makan, toh nanti akhirnya itu barang haram umpamanya. Jadi kita menjaga barang syubhat itu sangat dianjurkan Kanjeng Nabi. Itu sangat dianjurkan. Lah kita bisa niru Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu kan pernah dikasih susu oleh Ummi Abdillah. Di saat dikasih susu oleh Ummi Abdillah dibawa ke rumah Kanjeng Nabi, maka Nabi tidak segera menerima. Maka Nabi tolong kembalikan, tanyakan susu ini dari siapa. Oleh orang yang bawa susu tadi kemudian dikembalikan. Maka ditanyakan oleh orang tersebut dan akhirnya dijawab ini susu dari sapi saya sendiri Kanjeng Nabi. Maka dibawa lagi kepada Kanjeng Nabi disampaikan ini Nabi ternyata susu ini berasal dari susu sapi orang tersebut. Maka Nabi mengembalikan yang kedua, dikembalikan lagi. Coba kamu kembalikan, tanyakan ini didapat dari siapa. Akhirnya dikembalikan kepada orang yang memberi susu tadi, ditanyakan ini dari siapa, disampaikan ini hasil pembelian dari uang saya secara pribadi Nabi. Baru setelah itu susunya diminum Kanjeng Nabi. Iku begitu hati-hatinya Kanjeng Nabi untuk menjaga perutnya agar supaya tidak dimasuki oleh barang-barang subhat. Nabi itu juga pernah ya, satu malam itu tidak bisa tidur sama sekali. Karena apa? Karena Nabi pernah memakan kurma yang tergeletak di rumahnya. Ketika dimakan Kanjeng Nabi selesai malam-malam, Nabi itu kemudian kelimpangan, gak iso turun. Jadi ngiroh dengan kemudian ngiwoh nganan lagi. Itu Nabi tidak bisa tidur semalaman. Sehingga ketika tidak bisa tidur kayak gitu, Aisyah kemudian tanya, Nabi apa yang menjadikan engkau resah Kanjeng Nabi? Disampaikan oleh Kanjeng Nabi,
saya tadi makan sebutir kurma yang berada di rumah saya, yang saya tidak tahu kurma itu berasal dari siapa. Saya khawatir jangan-jangan kurma itu adalah kurma kiriman dari orang yang ingin sodakoh. Ya, karena sodakoh maka harus saya berikan kepada yang lain, dan ini saya makan. Akhirnya Nabi semalaman tidak bisa tidur, cuman karena memakan satu butir kurma yang belum jelas ini dari siapa. Gitu saja Nabi tidak bisa tidur itu. Itu artinya bahwa memakan barang syubhat itu betul-betul harus betul-betul kita teliti agar supaya apa yang kemudian masuk dalam diri kita itu memang betul barang-barang yang halal. Ini adalah anjuran yang disampaikan oleh Nabi terkait masalah panduan hidup agar supaya kita ini menjadi orang yang selamat di dunia juga selamat di akhirat. Ini anjuran dari hadis yang disampaikan oleh Nabi. Al-hadis sabi wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.